Engkau tahu Tuhan kerinduan hati kami, Engkau tahu perasaan kami. Kami yakin dan percaya ini bukan kebetulan, ini satu anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Jikalau penerangan boleh kembali normal semata-mata oleh karena kemurahan-Mu, karena kami tahu bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Oleh sebab itu kami dan intinya meminta kepadamu supaya Engkau sendiri juga menerangi hati kami. Oleh sebab itu pada saat malam hari kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Allah sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami senantiasa menopang di mana kami berada. Kiranya kemurahan demi kemurahan senantiasa ada di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir, mungkin masih dalam perjalanan. Biarlah Engkau boleh pimpin mereka, kiranya Engkau memberkati mereka. Jikalau mereka lemah, berikan kekuatan. Jikalau mereka sakit, berikan kesembuhan. Jikalau mereka mengalami berbagai masalah, kedangkan tangan-Mu. Kami yakin dan percaya kekuatan-Mu sanggup menolong mereka. Oleh sebab jika pada malam hari kami boleh berkumpul, semata-mata kami merindukan kekuatan Allah mengalir atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan buat setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menaburkan benih-benih firman Tuhan. Supaya setiap apa yang mereka sampaikan benar-benar datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami bacakan di dalam kitab Mazmur pasal yang 143 ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Selah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya ya. Saat kita mulai ibadah lampu kita sudah menyala. Puji Tuhan semuanya sudah kelihatan ini. Coba kasih tos kanan kiri, kasih senyum. Kalau tadi kasih senyum cuma kelihatan giginya, sekarang sudah kelihatan wajahnya. Amin. Mari masuk gerbangnya. Halamannya dengan
Puji Tuhan, semua merasakan kebaikan Tuhan ya. Tuhan itu baik, Allah itu baik bagi saya dan saudara. Amin. adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan.
Mungkin ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilahkan. Tidak ada? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hati kita, hidup kita mau dibentuk oleh firman Tuhan.
Tuhan sendiri. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menyediakan yang kami perlukan. Ampuni kami Tuhan. Kami keterbatasan Mari berikan waktu saat ini, berikan pujian penyembahan-Mu yang terbaik. Dengan segenap jiwa-Mu, dengan segenap kekuatan-Mu, mari kita sembah Yesus. Kita senangkan Tuhan sore hari ini. Ya dalam masyiki, ya dalam maya lantik, ya dalam masyiki. Roh Kudus, bukan suatu kebetulan Tuhan pada sore hari ini. Inilah jawaban di atas segala jawaban dalam hidup kami. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh berdupa harum di hadapan Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kuasai setiap pribadi kami masing-masing, setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri bercurah atas kami. Kami bersyukur, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Singkapkan rahasia firman-Mu. Biarlah setiap pribadi jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatunya untuk segala kebutuhan keperluan kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Jika kami menginginkan Engkau lebih dari segalanya, kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada buat kami dan Engkau memberkati kami. Berkati kami pada sore hari ini dengan firman Tuhan. Biarlah setiap firman
boleh termeterai dalam hati kami. Boleh kami bisa melakukan sebagai pelaku-pelaku yang percaya kepadamu. Sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu. Biarlah setiap firman Tuhan ini keluar dari mulut hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kamu buka hati kami, kamu buka pikiran jiwa kami, lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh termeterai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, ada haleluya. Saya bersemangat sekali pada saat malam hari ini. Sebenarnya saya sudah siapkan khotbah, bahkan saya sudah masukkan di situ mengenai ada dua hal, yaitu anggur lama dan anggur baru. Tetapi ketika tadi mati lampu dan kemudian sebenarnya itu saya sudah ada feeling, tadi ada guru sekolah minggu juga di sini mengajarkan bagaimana kalau tidak ada cahaya, anak-anak merasa tidak masalah apa segala macam, tetapi ketika mati semua. Memang sih ada sesuatu, orang nggak enak ya dalam suasana gelap itu kurang menyenangkan. Terang itu menyenangkan. Saya tahu itu karena terang itu membuat seseorang moodnya menjadi enak dan menjadi sukacita. Betul, setuju Bapak Ibu ya? Tetapi saya mau katakan dalam keadaan apapun kita harus memikirkan betulkah kita datang ke gereja itu motivasinya untuk apa. Hari ini saya akan berikan tema meskipun persiapannya sedikit bahkan tidak ada persiapan tapi Tuhan tolong saya hari ini. Roma 8 ayat 35, kekuatan cinta. Roma 8 ayat 35. Sampai 39. Saya lebih memilih apa kata Roh Kudus yang harus disampaikan karena persiapan sehebat apapun masih enggak sebagus apa yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kita akan dapat berkat yang luar biasa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kekuatan cinta. Katakan 1, 2, 3. Kekuatan cinta. 1, 2, 3. Nah, kekuatan cinta. 1, 2, 3, 5. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan duduk. Masuk di ayat 35. Kenapa kita tahu saya kasih tema kekuatan cinta? Ini penting. Saya mau katakan hidup Paulus itu sepanjang dia kenal Yesus secara mata melihat, memandang, secara tubuh bukannya naik, merosot. Bukannya kaya, miskin. Bukannya terkenal, tapi buron. Tahu buron ya? Dikejar-kejar terus. Berapa kali dia mau dibunuh. Bukan hanya itu aja. Bapak Ibu coba lihat. Penindasan 35. Kesesakan. Penganiayaan. Bapak Ibu yang lihat, Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus disiksa. Ya Paulus juga itu sering dipukul seperti itu. Kelaparan. Terus apa lagi? Ketelanjangan,
bahaya pedang dianggap seperti domba-domba sembelihan. Ayat 38, baik maut maupun hidup, mau malaikat yang datang, mau pemerintah-pemerintah, mau makhluk-makhluk yang lain, mau kuasa-kuasa apapun yang menggoda hidup Paulus, Paulus tantang kepada jemaat di Roma, siapakah yang dapat memisahkan kekuatan cinta saya kepada Tuhan? Siapa? Gak ada. Tahu kenapa Paulus bisa dalam konsep yang benar-benar cinta mati? Maksudnya begini loh, kadang orang itu akan menjadi goyah ketika seorang berpacaran. Goyah kenapa? Oh tadinya ya kita sehidup semati. Ketika dia menikah, kemudian sebulan bukannya dapat pekerjaan gaji naik tapi di PHK. Stres gak Bapak Ibu? Suaminya dipecat. Udah begitu dikejar-kejar, misalnya dia lagi butuh banget kebutuhan, dikejar-kejar utang. Terus kemudian lagi anaknya sakit. Coba ini kebutuhan-kebutuhan hidup. Dari lapar, kesesakan. Ketika ini masuk dalam hidup seseorang, ini akan goncang. Enggak sedikit orang yang cerai bukan karena dia tidak cinta. Bukan. Tetapi karena digoncang, karena hal-hal materi, orang jadi bisa tergoncang. Saya setuju. Cinta itu bukan nikah itu bukan karena cinta aja. Emang mau makan apa kamu? Makan cinta? Nggak bisa. Ya kan, kalau nikah harus makan apa? Makan nasi. Nasi harus dapatnya bagaimana? Beli. Kok bisa beli? Pakai apa? Uang. Uang dapat dari mana? Dari kerja. Tuh lihat di sini. Orang akan banyak tergoncang karena masalah-masalah perut, masalah tubuh, masalah kesehatan. Tetapi kenapa Paulus sampai dibuat seperti ini? Saya mau kasih tahu yang belum tahu, tapi yang sudah tahu jangan berkata, oh saya sudah tahu, saya ingatkan kembali. Paulus itu dia kan tadinya buta, kemudian dia melihat, tetapi melihatnya tidak dengan sempurna seperti saya dan Bapak Ibu. Karena ada ayat mengatakan di situ bahwa aku harus menulis dengan huruf besar-besar karena dia nggak kelihatan. Bahkan ketika Paulus ada lagi ngomong begini, apalagi pintunya tertutup, baunya itu Paulus itu sangat tidak enak. Artinya Paulus itu mengeluarkan bau, ya penyakit dari matanya itu nggak enak. Artinya hidup Paulus itu kalau dibilang hidup jadi orang Kristen, Rasul Paulus, kok sakit-sakitan? Jangan-jangan nabi palsu. Kok pendeta miskin? Jangan-jangan palsu. Kok orang Kristen sakit-sakitan? Kok hidupnya sengsara? Kok susah? Wah ini gak benar. Awas, Paulus sudah menegaskan jangan mudah tergoyahkan apapun segala macam. Ingat kekuatan cinta. Karena Paulus sudah melihat secara langsung, sudah mendengar secara langsung. Waktu di mana? Waktu dia jatuh dari kuda. Dan Allah berkata, Saulus, Saulus. Saulusnya itu ngomong, menurut saya ini orang bingung tuh begini, bukan orang bodoh. Karena Paulus itu pintar, tapi karena dia bingung bisa jadi bodoh juga. Dia berkata, siapa engkau? Apa? Siapa engkau? Loh, siapa engkau Tuhan? Ya kan udah tahu Tuhan, tapi kau masih tanya siapa engkau Tuhan? Ini kebingungan ini sama melanda murid-murid Yesus, kalau nggak salah itu Petrus, Yohanes, sama siapa satunya? Yakobus atau Andreas. Ketika mereka melihat kemuliaan Allah, Yesus lagi berdoa, kemudian ada berdiri. Siapa di sebelah kiri, sebelah kanan? Siapa? Nabi Elia dan Musa. Terus kemudian mereka, Tuhan, apakah saya senang sekali berada di sini. Saya akan mendirikan tenda untuk engkau. Orang lagi bingung di dalam kebingungan. Karena apa? Ini otaknya, pikirannya nggak nyampe. Karena ini seperti sesuatu yang baru.
Saulus juga dalam kebingungannya dia bilang, saya sudah belajar teologi S1, S2, S3. Ketika Allah menyampaikan, Saulus, Saulus, dia terbengong-bengong. Kitab-kitab pelajaran-pelajaran S1, S2, S3 hilang semua. Mau apa pelajaran? Pelajaran menjadi kosong ketika seseorang bertemu dengan namanya Yesus. Jadi nol kembali. Hah? Tahu nggak? Paulus berkata, gimana tuh? Aku mengarahkan kepada yang di depan, yang di belakang itu seperti dianggap seperti apa? Seperti sampah. Materi pelajaran-pelajaran Taurat yang dia dapat, yang dia harusnya banggakan, dia itu ketika berjumpa dengan Yesus semuanya sampah. Saya mau tanya, apakah Paulus itu tidak bisa menjadi kaya meskipun dia hamba Tuhan? Enggak, dia bisa. Tapi Paulus memilih tidak mengambil sepeser pun dari pelayanannya. Dan dia bekerja untuk menjadi apa pekerjaan Paulus? Pembuat tenda. Dia yang penting bikin tenda supaya saya bisa menyelamatkan orang-orang. Gak apa-apa saya hidup miskin, gak apa-apa saya sakit-sakitan. Tapi mohon maaf, dia berkata mungkin sama orang-orang, mungkin saya hidupnya gak enak, mungkin saya matinya juga akan gak enak. Tapi mohon maaf, kalau untuk menyangkal Yesus lagi saya gak akan mau. Makanya ditantang, siapakah yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah dalam Kristus Yesus? Siapa? Kematian? Enggak. Kelaparan? Enggak. Ini juga pertanyaan bagi kita. Ketika nanti ada kesusahan, kelaparan, ketika ada masalah datang dalam hidup kita, menjadi tantangan. Masihkah kita bersikap sama seperti Paulus? Siapa? Mau apa? Mau saya miskin? Saya nggak akan tinggalkan Yesus. Mau saya mati, mau saya sakit, mau apapun, nggak peduli. Yang penting sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Manusia itu baru akan mengerti kalau dia pernah merasakan hal yang sama. Makanya kenapa Allah ingin menjadi manusia? Apakah Allah nggak tahu namanya orang miskin? Bisa lihat nggak Allah miskin? Bisa. Bisa lihat nggak Allah orang-orang lagi sakit? Bisa. Orang buta bisa lihat nggak? Bisa. Orang-orang di bumi ini bisa lihat nggak Yesus orang menangis, orang lagi sedih? Bisa. Tetapi melihat bisa saja tidak cukup. Allah kita bukan Allah yang hanya menonton, tapi ikut merasakan penderitaan yang kita alami. Saya mau nanya, ada dua orang, yang satu cuma lihat karena pengalaman orang tua, yang satu ikut mengalami, kira-kira lebih bijak mana yang kasih nasihat? Yang lebih mengalami ini, lebih bijak. Saking cintanya Allah kepada manusia, dia nggak cuma mau lihat rasanya gimana sih jadi manusia, cuma nangis-nangis aja. Mohon maaf, Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita turun. Bahkan ketika manusia menangis, Yesus pernah menangis. Amin. Yesus pernah menangis. Yesus pernah sedih? Pernah. Yesus pernah sedih. Amin. Tuhan mana yang pernah sedih ikut sama dengan ciptaannya? Yesus pernah lapar? Seorang Yesus merelakan mengosongkan dirinya untuk merasakan laparnya itu bagaimana? Yesus pernah haus? Ada ditulis. Beruntung kita punya Yesus yang sama-sama merasakan. Jadi jangan kita berkata, engkau tahu apa Tuhan, engkau tahu begini. Yang jelas kalau Tuhan mau ngomong, kita tuh enggak seberapa. Saya mau tanya, yang diderita Yesus itu dua penderitaan. Sakit tubuh, dicambuk apa segala macam dari sekujur tubuh, di atas mahkota duri, dicambuk-cambuk-cambuk. Tapi juga bukan hanya tubuh, jiwanya, psikisnya, pikirannya jiwanya itu tertekan. Kenapa? Dipermalukan. Saya mau tanya, apakah Yesus itu disalib menggunakan atribut kemegahan atau dengan kata lain telanjang? Sebenarnya bukan hanya telanjang, itu dengan masih pakai buruh. Budak waktu itu kan pakai celana dalam lah begitu.
itu adalah sesuatu yang memalukan. Di ludah itu sakit nggak Bapak Ibu? Tubuhnya sakit nggak? Nggak. Tapi di sininya sakit. Dihina, difitnah. Yesus mau merasakan apa yang seringkali kita rasakan. Pertanyaannya ketika masalah akan datang kepada kita, masih kita berkata seperti Paulus? Saya mau katakan begini. Coba kita lihat di dalam Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat yang ke-10. Ayub pernah mengalami hal yang sama beratnya penderitaan mungkin manusia, hanya hitungan berapa saja orang yang pernah merasakan hal ini. Ayub 2 ayat 10. Setelah harta bendanya habis, setelah rumah anak-anaknya dan segala macam harta bendanya habis, setelah anak-anaknya mati, setelah istrinya juga, nah ini nih, istrinya sudah mulai ngomel ketika Ayub udah susah, istrinya mulai lancang mulutnya, kutuki Allahmu dan matilah. Tuh lihat. Apa? Ayub 2 ayat 10 jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Saya mau katakan, ibu mana yang tidak gila? Jangan ada ibu-ibu di sini berkata, memang itu dasar cewek matre. Bapak Ibu, bukan karena hanya harta bendanya Bapak Ibu. Anaknya 10 mati semua. Saya mau tanya, bisa gila enggak? Maklum enggak? Saya katakan iya, maklum. Kalau saya mungkin akan sama seperti Ibu Ayub. Tetapi Ayub ini saya enggak tahu. Dia terbuat dari apa hatinya. Sampai dia katakan, kamu perempuan gila. Saya harus belajar banyak dengan Ayub. Mungkin kita kok Om Jerry seperti itu. Coba selami. Masuk ke dalam kehidupan Ayub. Harta dalam satu hari, harta benda semuanya habis, anak-anaknya semuanya mati dalam sekejap, 10, sisain kayak 1. Ini 10-10-nya tewas semua. Orang mana yang enggak stres? Ditambah lagi Ayub menjadi kesehatannya, tuh. Dari atas kepala sampai di bawah kaki, saya nggak tahu mungkin apa ya, cacar air atau borok, sampai pakai kuku. Ini kan sakit bapak-bapak, ibu-ibu ya, pernah ya, lagi gatal-gatal enak ya digarukin kan. Kuku nggak kerasa, dia ambil beling, digaruk. Berpikir yang manusia bisa pakai beling untuk mengobati rasa gatalnya itu gimana ya? Tapi dia ini hatinya sangat melekat, kekuatan cinta dia kepada Allah sama seperti Rasul Paulus. Dia berkata apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Setelah kita melihat hal ini dari perjanjian lama dan kita lihat perjanjian baru, apa yang bisa kita simpulkan? Manusia bisa berubah karena situasi dunia yang tidak menentu. Tiba-tiba ekonomi tidak stabil, mulut kita sudah mulai mengutuki Tuhan. Lihat Petrus ketika dia berkata, saya mau mati untuk Tuhan, pret. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok kamu sudah nyangkal aku 3 kali. Kenapa? Takut mati. Saya enggak takut mati. Belum aja lama. Langsung diuji. Ada sama anak-anak perempuan bertanya, kamu murid Yesus? Oh siapa murid Yesus? Bahkan dia mengutuki Yesus. Ini menjadi dalam pikiran saya, jangan-jangan saya juga bisa. Enggak ada yang kebal yang namanya jatuh dalam dosa itu enggak ada. Kekuatan itu enggak ada orang yang mampu berkata saya pasti kuat. Hati-hati. Jangan-jangan kita seperti Petrus yang berkata kuat tapi cepat
mengingkari Yesus. Lebih baik saya berkata saya tidak kuat, tapi pada akhirnya Tuhan kuatkan saya. Itulah fungsinya Roh Kudus. Saya senang dengan kedua Ayub sama ini. Ini cintanya kuat seperti maut. Ini loh. Tapi bangsa Israel tahu nggak? Kalau Bapak Ibu baca nih, mereka baru ketemu Tuhan. Tuhan berkata dan ada guntur, blor, blor, dadar, dadar, dadar. Pokoknya semua ketakutan, suara Tuhan bangsa Israel dengar, ada gemuruh semua dengar. Saya mau nanya kalau tuh di sini ada yang pernah dengar suara Tuhan? Nggak ada kan? Langsung, woi bangsa Israel, nggak ada kan? Waktu itu ada. Gemuruh, dar, 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 dar. Mujizat dari 10 tula itu luar biasa. Nyebrang, berarti berapa tuh? 10 tula udah 10, nyebrang 11. Apalagi mana 12. Telur puyuh. Puyuh daging berapa tuh? Terus air diketok 13 ya. Terus air pahit berapa tuh? Terus Tuhan bertakhta dan Tuhan kasih perintah, tahu-tahu Musa cuma ditinggalin 40 hari. Sudah berkata, jangan-jangan Musa mati nih. Udah, bikin saya, persembahan. Dibuatlah lembu, anak lembu dari emas. Baru 40 hari. Makan, minum cukup. Semuanya cukup. Mereka baru lihat pemimpin mereka naik. Jadi pertanyaan buat saya, kalau tiba-tiba saya tidak ada, adakah di sini yang meninggalkan Tuhan, murtad? Saya percaya di tempat ini semua kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan kayak bangsa Israel, mereka baru lihat Tuhan, suaranya mereka dengar itu loh, mereka udah dengar. Masa 40 hari buatkan kami patung untuk kami sembah. Ini sesuatu karena apa tahu Bapak Ibu? Satu hal yang membedakan bangsa Israel dengan Musa, dengan Ayub dan dengan Paulus. Satu hal, mereka tidak mengenal Allah mereka secara pribadi. Mereka hanya mengenal, hanya sekedar, saya kenal, say hello ya. Kayak teman, say hello, saya kenal Tuhan. Iya kenalnya, tapi kenal seperti kayak teman jauh, say hello. Tetapi Ayub dan Paulus itu mengenalnya sampai dalam tingkat yang benar-benar kayak suami istri. Mati bareng, hidup bareng. Mau lapar, mau sakit, mau apapun, bodoh amat. Yang penting saya cinta engkau, kalau mati itu untung, kalau hidup itu untuk Kristus. Amin. Firman saya singkat sampai sini saja. Tetapi pesan saya, jangan karena hal-hal sesuatu materi, dunia hilang, karena doa kita tidak dijawab, kita berkata, Yesus jahat. Kenapa engkau begini? Kenapa engkau begini? Ayo harusnya begini, harusnya sehat, harusnya saya diberkati, harusnya saya hidup luar biasa. Kenapa saya hancur-hancuran? Awas, dari mulut yang sama mengeluarkan berkat, dari mulut yang sama mengeluarkan kutuk. Tetapi kita mau belajar. Tadi saya mau katakan mati lampu. Mau mati lampu sampai akhir pun, saya rasakan ini menjadi ujian buat kita. Mau ada lampu, tetap jalan, mati juga jalan. Amin. Apakah karena mati lampu Tuhan jadi hilang? Kita datang ke tempat ini bukan karena lampu dan fasilitas semuanya ini. Siaplah dalam kondisi yang terberat, tersulit. Supaya kita benar-benar menjadi orang anak pilihannya. Amin. Itu ujian untuk kita. Mari kita masuk di dalam penyembahan. Kita nyanyikan pujian ini. Perhatikanlah bunga bakung.
di ladang. D. Kita harus percaya Tuhan tetap setia menolong kita. Buka hatimu, kita masuk dalam penyembahan, undang Dia hadir di tempat ini. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Dari awal, perhatikan bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan, tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Oh, saat kau perlu, Tuhan. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Katakan, saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat kau nangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Mungkin malam hari ini ada banyak pergumulan, engkau berkata, ini banyak sekali pergumulan, masalah saya belum dijawab.
Hanya ada dua pilihan. Engkau mengeluh, engkau berkata Tuhan jahat, ternyata Tuhan tidak berkuasa, ternyata Tuhan tidak cinta saya. Atau kita berkata, Tuhan, walaupun sampai hari ini aku masih dalam pergumulan, ini tidak menghindari saya berkata Engkau baik. Saya akan tetap berkata mau dijawab ataupun enggak dijawab, ataupun mau sampai kapanpun ini akan terjadi dalam hidup saya. Saya mau mengikat perjanjian cinta saya kepada Engkau sehidup semati. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam hidup saya. Saya tidak peduli apapun penyakit masalah yang terjadi dalam hidup saya. Saya benar-benar cinta Engkau. Saya teringat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia berkata kepada raja, apa Tuhan mau selamatkan saya atau Tuhan tidak selamatkan saya tetap tidak mau menyembah kepada Baal. Komitmen kekuatan cinta itu perlu. Saya yakin kalau betul-betul kita terbukti mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, masa Tuhan tidak tergerak. Lihat, Lazarus pun bangkit meskipun sudah 4 hari meninggal. Bagi manusia sudah terlambat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu hal, jangan tinggalkan Tuhan. Saya tetap percaya kepada Yesus. Nama sekala ya menahala sikote la yo menaya sukroma.